Salam kebajikan, Weite Tongtien. Perkenalkan, saya Lim Liliani Lonto, Ketua Matakin Provinsi DKI Jakarta. Matakin Provinsi DKI Jakarta membawahi 4 makin yang ada di Jakarta, yaitu Makin Jakarta Pusat, Ketuanya Ibu Ina Bagus Endang Wijaya, Makin Jakarta Barat Ibu Naliani Latito, Makin Karjaya oleh Ibu Dewi Riawati Saputra, dan Makin Jakarta Timur oleh Bapak Wandi Suwardi. Selain itu, Matakin DKI juga membina kelenteng Tegal Alur yang ada di daerah Jakarta Barat. Demikian sekilas info dari kami. Selamat mengikuti kebaktian online. Sancai. Para rohaniwan dan tocin yang terkasih dimanapun berada, Cauan, selamat pagi. Terimalah salam penubuhan iman dalam agama Konghucu, bahwa hanya dan oleh kebajikanlah Tian berkenan. Wei Te Tung Tian Sancai. Xie Tian Ceen Sancai. Puji syukur atas berkah yang telah Tian karuniakan bagi kita semua. Sancai. Tocin yang terkasih, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan kebaktian online yang mengambil lokasi di Gedung Yayasan Tepa Salira Majelis Agama Konghucu atau Makin Jakarta Barat. Sembayang dan doa kebaktian online ini akan dipimpin oleh Chow Seng Nurjadi Tan, didampingi oleh Tochin Chai Leong dan Tochin Sandi Lee. Tochin yang terkasih, mari kita mulai kebaktian online ini, dan kepada petugas sembayang disilakan.
Taca tingli Kehadirat Tuhan yang Maha Agung, Maha Mulia, di tempat yang maha tinggi, cincai
hadapan Nabi Agung Kungce, Juru Penyedar Pembimbing Penghidupan kami, Cincai. Kehadapan segenap leluhur, terimalah sembah dan bakti kami. Sancai. Sancai. Bersatu di dalam doa. Kehadirat Tuhan, Tuhan yang maha besar, maha sempurna halik semesta alam, dengan bimbingan Nabi Agung Kungce, Cincai. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran, menjalankan kebajikan. Puji syukur kami naikkan saat ini. Diperkenankanlah kami bersama melaksanakan kebaktian virtual ini. Kewajiban ibadah yang tidak seperti biasanya. Kiranya kebaktian virtual yang kami laksanakan ini ada di dalam rahmat dan ridho Tuhan, boleh mengetuk rohani kami, meneguhkan iman, setia kepada firman Tuhan, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, menggembilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Cincai. Kami yakin hanya kebajikan berkenan kepada Tuhan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini dirundung kecemasan, ketakutan yang melanda kami semua, negara dan bangsa kami yang sedang mengalami musibah pandemi virus corona COVID-19. Huang Tian, kami memohon agar wabah ini cepat berlalu. Kehidupan kami menjadi tenang dan damai sejahtera. Kami yakin tiada sesuatu yang bukan karena firman. Kepada mereka kiranya Tuhan berkenan merahmati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas, kewajiban, dan tantangan hidupnya masing-masing. Yang sakit beroleh kesembuhan, kepulihan, kesehatannya. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati. Cincai. Pa Chen Chen Kue, Cheng Xin Huang Tian, Cheng Jun Jie De, Cheng Li Ming Ming, Cheng Se Gui Shen, Cheng Yang Xiao Se, Cheng Sun Mu Duo, Cheng Xin Jing Su, Cheng Xin Da Dao, San Zai, 一鞠躬，
Cai Cikung, San Cikung, Wei Te Tung Tian, San Cai. Tocin yang terkasih, mari kita menyanyikan lagu rohani dengan judul Sengkuang Pucang atau Sinar Pancaran. Tocin yang terkasih, mari kita lanjutkan kebaktian online ini dengan mendengarkan pembacaan renungan ayat suci yang akan dibacakan oleh Chow Seng Setni. Kepada Chow Seng Setni, disilakan. Selamat pagi para rohaniawan dan tocin yang terkasih, dimanapun saat ini berada. Terimalah salam peneguhan rohani dalam agama Konghucu, hanya dan dengan kebajikan Huang Tian berkenan. Wei Te Tung Tian, San Cai. Mari bersama-sama kita buka kitab bakti atau Xiao Qing pada bagian 1 ayat 4, 5, dan 6. Nabi bersabda, sesungguhnya laku bakti itu ialah pokok kebajikan. Daripadanya ajaran agama berkembang. Duduklah kembali, aku akan bicara denganmu. Tubuh, anggota badan, rambut, dan kulit diterima dari ayah dan bunda. Maka perbuatan tidak berani membiarkannya rusak dan luka, itulah permulaan laku bakti. Menegakkan diri, hidup menempuh jalan suci, meninggalkan nama baik di zaman kemudian, sehingga memuliakan ayah bunda, itulah akhir laku bakti.
Adapun laku bakti itu dimulai dengan melayani orang tua, selanjutnya mengabdi kepada pemimpin nusa, bangsa, dan negara, dan akhirnya menegakkan diri. Demikian renungan ayat suci kita pada pagi hari ini. Terimalah kembali salam peneguhan dalam agama Konghucu, hanya dan dengan kebajikan Huang Tian berkenan Wei Te Tong Tian. Sancai. Tocin yang terkasih, mari kita menyanyikan lagu rohani dengan judul Kung Ce Chan Ke. Tocin yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Jiang Tao dalam kebaktian online ini yang akan disampaikan oleh Wense Chandra Setiawan. Kepada Wense Chandra Setiawan, disilakan. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tian. Ya. Para Tocin yang terkasih, kita berjumpa kembali pada kebaktian secara online di rumah masing-masing. Puji syukur kehadirat Tuhan yang telah berkenan memberkati kita, sehingga pada hari ini kita kembali bisa berkebaktian.
Saya sangat senang bisa berjumpa dengan para tocin semua, walaupun secara online. Hari ini saya akan membawakan Chang Tao dengan judul Kekuatan Memberi dan Ajaran Laku Bakti. Sekali lagi, kekuatan memberi dan ajaran laku bakti. Para tocin, kita tahu dunia saat ini lagi mengalami hal yang sama. Lebih dari 200 negara telah terjangkiti COVID-19. Lebih dari 5 juta orang telah terjangkiti virus COVID-19. Dan di antara 5 juta itu, kita cukup optimis karena setelah lebih dari 2 juta orang sembuh, memang sudah ada kematian lebih dari 300.000 orang. Tentu kita semua sudah menyadari bersama betapa besar dampak COVID-19 ini. Di mana-mana terjadi pengangguran, mungkin jutaan, puluhan juta pengangguran di mana-mana. Ya. Kemudian pemerintah di semua negara berusaha mengatasi ini. Ekonomi resesi ini terjadi, kita berharap tentu saja akan segera bisa berakhir. Di lain sisi, para tocin, banyak para dermawan, ya, banyak para dokter, para medis yang telah berkorban, ya, berjuang untuk menyelamatkan nyawa manusia dari kematian, ya. Dan demikian juga sesungguhnya dari penyakit-penyakit yang lain, ya. Para dermawan, organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan, perorangan yang peduli ini, mereka memberi secara bergotong royong untuk membantu kepada sesama. Jadi para tocin, memang betul banyak kesedihan di dunia ini. Tetapi para tocin, sesungguhnya banyak tersedia jalan yang tidak terbatas untuk kita semua berbuat sesuatu yang positif. Para tocin, hari ini saya ingin menjelaskan kepada para tocin, mengapa kita di dunia ini harus memberi, ya. Karena memberi ini memberikan manfaat kepada kita para tocin semua, ya. Dapat memberi dampak positif kepada orang yang menerima pemberian kita, ya. Kemudian secara emosional dapat memberikan manfaat emosional, kejiwaan, fisik, bahkan juga keuangan. Membantu orang lain itu akan dengan sendirinya mengoptimumkan potensi diri kita. Kemudian membantu orang lain itu juga dapat membuat kita merasa lebih utuh sebagai manusia dan bisa lebih berbahagia. Memberi adalah pengalaman yang menyenangkan, ya. Memberi itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Dan bagaimana dengan konteks agama Konghucu? Apakah ada perintah memberi di dalam agama Konghucu, para tocin? Saya ingin mengajak para tocin membuka kitab suci kita pada Sabda Suci 14 pasal ke-42. Ya, saya akan tunjukkan kepada para tocin. Di dalam pasal 42 ini para tocin, ketika Celu bertanya tentang seorang Junce, Nabi bersabda, ia membina dirinya dengan penuh hormat. Setelah dapat berbuat demikian, lalu bagaimana? Ia membina diri untuk memberi sentosa kepada orang lain. Membina diri untuk memberi sentosa kepada orang lain. Seterusnya bagaimana? Dia membina diri untuk memberi sentosa kepada segenap rakyat. Para tocin. Jadi selama ini kita pahami dari raja sampai rakyat jelata punya kewajiban yang sama, yaitu membina diri. Tapi esensi dari membina diri, tahukah kita para tocin? Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa membina diri itu untuk hidup kita berarti untuk orang lain. Jadi bagaimana umat Konghucu ini bisa berarti untuk orang lain, ya, membuat orang lain sentosa. Sentosa itu artinya
mampu membuat orang lain merasa tentram, damai. Ya, luar biasa kan? Apalagi kalau kita bisa memberi sentosa kepada banyak orang, ya, semua rakyat. Tentu itu yang diharapkan. Jadi para Tojin, dikaitkan dengan kita berbakti, kalau kita hanya sekedar ya memberikan, memelihara, seperti dikatakan sekarang yang dikatakan laku bakti, katanya asal dapat memelihara, tetapi anjing dan kuda pun dapat memberikan pemeliharaan. Bila tidak disertai hormat, apa bedanya? Jadi jelas sekali bahwa di dalam agama Konghucu, memberi itu harus membuat sentosa, harus membuat lahir batin orang itu merasa senang. Oleh karena itu para Tojin, kalau kita memberi, artinya harus berlandaskan jalan suci, ya, dan cara menyampaikannya. Ingat tuh, kalau tadi kita cara menyampaikan sangat penting sekali. Jadi cara menyampaikan pemberian itu haruslah berdasarkan kesusilaan, ya. Jadi memberi berlandaskan jalan suci, cara menyampaikannya harus dengan kesusilaan, para Tojin. Selama hidup ini, para Tojin, kita semua menerima banyak sekali pemberian. Yang pertama, investasi yang besar sekali dari orang tua kita, ya. Investasi yang tidak ternilai harganya adalah pemberian orang tua kita. Sehingga kita ini bisa hidup seperti sekarang, para Tojin. Tanpa pemberian orang lain tidak mungkin. Tadi investasi terbesar, yang memberi terbesar kepada kita adalah kedua orang tua kita. Kemudian ketika kita menginjak masa kecil, kita belajar berjalan, kemudian kita masuk sekolah, ada guru kita yang memberikan ilmunya kepada kita. Kalau kita nanti kuliah, ada dosen yang memberikan kepada kita. Ketika kita sakit, ada dokter, ada perawat, para medis, semua itu adalah orang-orang yang berjasa untuk kita. Ya, apa yang kita pakai sekarang ini, para Tojin menggunakan pakaian sekarang ini, tidak ada yang para Tojin buat sendiri. Semuanya adalah pemberian orang lain. Hidup kita ini tergantung kepada pihak lain. Tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri. Bahkan negara pun sekarang ini kita melihat bahwa dunia kita betul-betul saling tergantung, ya. Di 4 penjuru lautan semua manusia bersaudara. Itulah menunjukkan esensi kebenaran dari ajaran Konghucu, bahwa kita harus hidup untuk orang lain. Kita membina diri kita untuk bisa memberikan kesentosaan kepada orang lain. Tidak terhitung banyaknya orang sudah berkontribusi bagi kehidupan kita di dunia ini sehingga kita bisa seperti sekarang, para Tojin. Bagaimana cara kita membalasnya? Pertama, tentu saja kita harus membalas pemberian orang tua kita, ya, karena orang tua kita lah yang menumbuh kembangkan kita, dan laku bakti, memuliakan hubungan dengan orang tua kita itu adalah yang terbesar. Ya, di dalam kitab Mengce diajarkan kita bahwa hakikat cinta kasih itu ialah mengabdi kepada orang tua. Jadi mengabdi kepada orang tua adalah sangat penting sekali. Laku bakti, rendah hati, itu adalah pokok dari pericinta kasih. Di dalam Konghucu sangat khas ajaran bakti, laku bakti itu ajaran yang paling utama di dalam ajaran Konghucu. Dan kalau kita perhatikan huruf bakti dalam agama Konghucu ini, xiao, para Tojin. Kalau kita lihat xiao ini, di atas ini, para Tojin, huruf di atas ini adalah bicara mengenai orang tua. Orang tua disupport, ya, didukung oleh anak muda. Artinya ada saling ketergantungan, ya, antara orang tua dan orang muda, antara generasi tua dan generasi muda. Generasi muda saling mendukung. Orang tua memberikan kasih sayangnya, anak itu hormat, ya, mendukung. Ini sangat penting sekali, para Tojin. Sehingga kalau kita perhatikan ini, bagaimana saling ketergantungan antara orang tua dan anak-anak, ya. Nah, ini adalah ajaran yang pokok. Tadi sudah dibacakan bagaimana sikap laku bakti dalam Konghucu itu. Yang pertama adalah kita harus betul-betul memelihara
tubuh, anggota badan, rambut, kulit yang kita terima dari orang tua. Menjaga diri, jadi sangat relevan sekali di saat COVID-19 masih belum bisa diatasi, belum ada antivirusnya, vaksinnya, maka kita kembali ke ayat yang tadi sudah dibacakan tadi. Ini penting sekali, yaitu kita melindungi diri kita karena merupakan bagian dari bakti. Di samping menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain, tapi sekaligus melindungi, itu bagian dari bakti. Dari Konghucu. Jadi umat Konghucu diminta untuk menjaga dirinya. Tentu tidak memerlukan masalah, karena itu adalah amalan laku bakti dari seorang anak kepada orang tuanya, ya. Jadi kalau kita misalnya diajari kalau keluar memakai masker, kemudian cuci tangan, physical distancing dan sebagainya, itu bukan hal yang sulit bagi umat Konghucu. Bukan hal yang sulit bagi umat Konghucu, karena itu bagian dari iman seorang umat Konghucu untuk menjaga dirinya, ya, bagian dari iman. Itu bagian dari iman, dia harus tunjukkan dia anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi sangat penting sekali para Tocin, tidak boleh membiarkan diri kita rusak, ya, tidak boleh membiarkan diri kita sakit. Oleh karena itu para Tocin, di tengah COVID-19 ini kita harus tahu apa sih hukum Tianli. Tianli atas keberadaan COVID-19 yang bisa menyerang kita ini. Kalau kita sudah tahu perilakunya, maka kita pasti tidak bisa dikalahkan para Tocin. Perilakunya bagaimana? Kita sudah ketahui, dia akan menular melalui medium manusia. Oleh karena itu kita menjaga jarak, tidak membiarkannya, sehingga tidak membiarkan dia menulari orang lain, ya. Dan dia masuk melalui apa? Melalui mulut, hidung, mata. Dan biasanya selama ini tangan kita, ya, tangan kita. Maka itu tangan kita harus bersih. Jadi hukum-hukum Tuhan seperti itu, kita tidak mungkin seorang umat Konghucu yang beriman tadi harus menjaga dirinya itu masuk ke dalam bahaya. Jadikan kita ini senantiasa seperti pohon yang tumbuh bersemi. Ya, kalau kita menjadi pohon yang tumbuh bersemi, maka kita tidak akan para Tocin terjebak, ya, dalam bahaya. Kita akan gembira di dalam Tian. Jadi orang yang besar mau bekerja bagi orang yang kecil, ya, menunjukkan kita senantiasa gembira di dalam Tian. Orang yang kecil mau menunjukkan takut akan Tian, ya. Dia akan sama-sama melindungi. Jadi kalau kita tidak bisa bergembira dalam Tian, kita takut dalam Tian. Tapi kalau kita bisa, alangkah baiknya kita ini gembira dalam Tian. Artinya senantiasa kita bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita, memberi kepada orang-orang yang bisa kita bantu, para Tocin. Lebih lagi kalau kita memungkinkan bisa, kita bahagia menerima karunia Tian. Jadi ada ayat yang bunyinya begini di dalam kitab Tengah Sempurna 16:4, betapa mengagumkan dan bahagia seorang cengce. Gemilanglah kebajikannya yang selaras dengan kehendak rakyat dan selaras dengan kemanusiaan. Diterimanya karunia Tian, terlindungi firman yang dikaruniakan kepadanya. Ini para Tocin. Kalau kita bisa senantiasa satya, belajar menjadi manusia yang satya, ya. Kemudian manusia yang melaksanakan laku bakti, manusia yang penuh cinta kasih kepada sesama, berarti kita akan dalam bahagia dalam Tuhan, bahagia di dalam Tuhan. Jadi seorang yang punya kebajikan besar niscaya mendapat kedudukan, mendapat berkah, mendapat nama besar dan mendapat panjang usia. Jadi para Tocin, kalau kita bisa bahagia di dalam Tian, kita akan mendapatkan, bayangkan, siapa yang tidak mau mendapatkan berkah, siapa yang tidak mau mendapatkan panjang usia, itu bisa kita dapatkan kalau kita mampu tadi itu menjadi manusia yang taat akan
firman-firman Tuhan, tahu akan hukum-hukum Tuhan. Ya, kemudian kita senantiasa memuliakan hubungan kita kepada orang tua, anggota keluarga kita, kepada orang yang lebih tua, kepada siapapun, karena mereka adalah saudara kita, sesama manusia. Ya, oleh karena itu kita akan merasakan kebahagiaan. Ya, para Tocin, terakhir saya ingin menyampaikan kepada Tocin apa yang sesungguhnya bisa kita berikan. Kalau tadi saya katakan kita memberi bakti kita ya kepada orang tua, tentu kita berbakti kepada orang tua dengan penuh cinta kasih. Kalau kita bicara cinta kasih, berarti kita tidak hanya mencintai anggota keluarga kita saja, tapi kita penuh kasih, ya, peduli kepada sesama. Jadi orang yang berperi cinta kasih itu dia tidak mau maju sendirian. Dia ingin senantiasa memberi penuh kepedulian kepada orang lain. Inilah nilai-nilai yang harus senantiasa ada di dalam diri kita, ya. Tapi para Tocin, bukan hanya itu yang bisa kita berikan. Hal yang sederhana bisa kita berikan di tengah-tengah Covid ini. Ya, saya sudah sekitar 3 bulan di rumah para Tocin. Ya, saya harus memberikan apa yang bisa saya berikan. Pagi-pagi tentu memberikan senyum. Ya, sampai sekarang ini kan saya masih bisa tersenyum, para Tocin. Ya, walaupun 3 bulan di rumah. Ini karena kita memang diberikan karunia oleh Tuhan. Ya, itu kita bisa amalkan. Ya, orang akan menerimanya. Istri, suami, anak kita akan menerima senyum kita itu. Jangan bermuram durja ya di rumah, tapi berilah senyuman, berilah pengetahuan. Ya, kebetulan saya ini dosen, jadi saya memberi kuliah secara online, saya menjadi narasumber secara online, jadi saya tetap berproduktif, ya, memberi ilmu kepada orang lain, ya, berbagi pengalaman. Itu wujud memberi, para Tocin. Kemudian kita bisa memberikan apa lagi? Memberikan kehidupan kepada orang lain. Kalau kita memang punya kelebihan, ya, punya uang, punya barang, kita bisa membantu orang lain meneruskan kehidupan ini, ya. Kita menyediakan harapan, ya, memberikan harapan, memberikan optimisme kepada orang lain sehingga mereka betul-betul yakin bisa melewati masa-masa sulit ini, para Tocin. Kita juga bisa menyediakan waktu kita. Kalau ada orang yang membutuhkan nasihat, kita bisa memberikan nasihat. Itu semua tidak perlu pakai uang. Kita punya pengalaman, maka kita bagikan, ya, kita bagikan. Kalau kita bisa memberikan senyum dan bercerita sesuatu yang bisa menimbulkan tertawa anggota keluarga kita, bagus. Ya, gelak tawa itu sehat. Jadi kita harus berbagi bagaimana hidup sehat, ya. Jangan takut, jangan ragu, tertawa, ya. Kalau kita punya cara untuk berolahraga, exercise, kita bagikan. Kita punya keterampilan yang bisa kita bagikan, kita bagikan. Bagaimana mengatasi permasalahan ekonomi di masa COVID-19 ini? Perlu ada keterampilan baru, ya. Keterampilan baru, perlu ada perhatian. Nah, para Tocin, semua ini bisa kita lakukan, tidak harus menunggu kita punya uang. Jadi bakti kepada orang tua, memuliakan hubungan kepada orang tua itu bisa kita luaskan. Sekali lagi bahwa memberi itu adalah bagian dari iman seorang Konghucu. Dan umat Konghucu justru diminta terus-menerus mengendalikan diri, terus-menerus membina diri. Bukan untuk dirinya saja, bukan. Tapi harus diluaskan. Ya, diluaskan kepada orang lain. Membuat orang lain sentosa bahagia. Sehingga keberadaan umat Konghucu ini akan memberi nilai tambah. Ya, nilai tambah. Sehingga kita bisa meluaskan kebajikan. Syukur-syukur kita bisa terus-menerus memupuk kebajikan itu sehingga kebajikan yang besar kita miliki. Kalau umat Konghucu dimanapun berada bisa menyebarkan
kebajikan ini, ya, mengasihi sesama ini dalam bentuk memberi secara tulus ikhlas. Tulus ikhlas tadi saya sudah ulangi lagi, tulus ikhlas itu pengertian berada memberi dalam jalan suci, berlandaskan jalan suci dengan cara tadi saya katakan kesusilaan. Itulah para tocin. Itulah kita masih tetap membutuhkan kebaktian ini agar rasa kesusilaan kita ini senantiasa bertumbuh kembang sehingga nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai asyau, nilai-nilai rendah hati, cinta kasih, ya, menjunjung tinggi kebenaran, kesusilaan, bijaksana dan dapat dipercaya ini senantiasa menyertai kita semua. Akhirnya saya berharap para tocin tetap menjalankan kehidupan ini dengan senyum, dengan optimisme, menjaga kesehatan dan hiduplah dengan norma-norma baru yang kita anggap normal, ya, karena agama Konghucu sudah lama mengajarkan kita bagaimana kita bisa bertemu orang lain tidak harus bersentuhan dan sebagainya, cara hormat kita, semuanya itu berguna bagi kita. Jadi para tocin, saat yang tepat kita mempraktikkan apa yang telah kita imani di dalam agama Konghucu sehingga kita bisa menjadi manusia yang betul-betul bisa memberi. Demikian para tocin, kita yakin di dalam kebajikan Tian berkenan. Wei Te Tong Tian. Sancai. Tocin yang terkasih, mari kita lanjutkan kebaktian online ini dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu rohani yang berjudul Kasih Tian Tak Terbilang. Tocin yang terkasih dimanapun berada, demikianlah kebaktian online kita pada kesempatan ini. Atas nama Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan terima kasih kepada Wense Chandra Setiawan yang telah menyampaikan Ciang Tau pada kebaktian online ini. Dan juga terima kasih kepada Chiaoseng Nurjadi Tan yang telah memimpin sembahyang dan doa dalam kebaktian online ini. Terima kasih kepada tocin semua yang telah mengikuti kebaktian online ini. Mari kita akan tutup kebaktian online ini dengan doa penutup diiringi dengan lagu
damai di dunia. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita bahwa hanya dan oleh kebajikanlah Tian berkenan. Wei de tung tian. Sancai. Kepada petugas sembahyang disilakan. Tingli sembah dan sujud kehadirat Huang Tian yang telah berkenan kami bersama melaksanakan kebaktian virtual ini. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam tri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam penghidupan kami sehari-hari. Wangi Sakti, Wei Tian Yo Te. Wangi Sakti, Wei Tian Yo Te. Sancai.
一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。为德东点，三